Saya pertama menulis itu saya bahas materi tentang sapu mama suruh saya mandi harus putih. Iya, itu saya bahas materi itu. Kakak pemilik nama lengkap Yohanes Pangkei atau disingkat Yopa dengan sapaan milenialnya. Kakak kelahiran 16 Oktober 1992 yang berasal dari Manado dan hanya numpang lahir di Sarmi. Merupakan ketua stand-up komedi di Jayapura yang sempat mengadu nasib di kota Jakarta dalam ajang pencarian bakat stand-up komedi. Mari kita mengenal kakak Yopa yang spesial kita datangkan jauh-jauh dari Manado, hanya untuk ngobrol di dalam podcast. Seperti apa sosok kakak Yopa? Ini dia. Dari melihat, kita akan menilai. Dari bersapa, kita akan bermakna. Sampai terlahirlah sebuah afeksi. Jadi kali ini saya sama Yopa marga apa Yopa? Pangkei. Pangkei itu dari Manado. Iya, Di Manado sebelah mana? dari maksudnya kan ini kita nanti jelaskan tuh. Saya maksudnya belum buka suara, kakak langsung Pangkei itu dari Minahasa Utara. Dia lebih dekat dengan Bunaken. Jadi bandara baru Wori. Kampung marga Pangkei itu lebih banyak di Wori. Daerah Wori. Itu kata bapak saya, bukan kata saya. Kata bapak saya. Maksudnya memang benar Yopa ini asli dari? Tidak. Itu hanya marga saja, marga tempelan. Karena ini saya boleh cerita ya? Iya boleh. Jadi marga Pangkei ini terjadi karena dulu Perang Dunia Kedua. Bukan Perang Dunia, maksudnya bapak dan mama kandung itu dulunya ada, tapi karena meninggal, akhirnya sebelum bapak meninggal, mama duluan, dan bapak bawa saya ke Jayapura ke si bapak Pangkei ini. Akhirnya kasih ke bapak Pangkei dan mama Kalem. Jadi ceritanya tuh kenapa bisa jadi marga Pangkei, karena mama almarhum ini punya kakak perempuan sama mama yang sekarang. Oh begitu. Ya, begitu. Jadi aslinya itu sebenarnya Sarmi. Iya. Kalau Sarmi marga? Marga Dimo Monmau. Itu Sarmi di mana? Sarmi Kota. Dari Sarmi Kota, Dimo Monmau. Tapi selama ini Yopa pakai marga Pangkei. Marga Pangkei. Tapi saya merasa bangga pakai marga ini. Kenapa tidak pakai Sarmi? Kalau Sarmi biasa-biasa aja. Biasa saja. Kalau marga ini kan ada luar biasanya. Ada satu citra tersendiri dari marga tersebut ya? Iya, marga ini istilahnya apa ya? Maksudnya saya hitam terus pakai marga ini, jadi ada warna begitu untuk. Oh iya. Jadi kontras begitu. Tapi ada rencana untuk mungkin suntik putih begitu, biar lebih meyakinkan bahwa Yopa bagian dari orang Manado. Kalau untuk sementara saya sudah bangga karena proses putihnya itu baru di telapak tangan. Itu bagian. Iya, ini bagian putih. Bagian dari putihnya. Oh, nanti lama-lama dia akan berembes gitu ya? Mungkin ya 2 atau 3 tahun ke depan dia akan putih ke belakang lagi. Begitu. Dia punya proses berapa lama? Yopa ini kan tergabung di komunitas stand up comedy. Iya. Jayapura. Tapi pernah sebelum kita bahas stand up comedy, itu bagaimana ceritanya sampai bisa terjun ke dunia stand up comedy? Dari awal memang karena dari kecil sudah sering lucu-lucu.
Terus sering lucu di teman-teman di tongkrongan, perkumpulan dengan teman-teman di kompleks, di sekolah. Jadi sering cerita-cerita lucu ke teman-teman dan teman-teman bilang, "Kau ini lucu, kau ini lucu." Akhirnya saya terjun masuk ke dalam dunia seni, yaitu awal pertama saya gabung di dunia seni itu di tahun 2000. Awalnya basicnya pertama rap dulu. Oh, sempat rap juga? Iya, sempat rap. Awalnya rap dulu dari 2008 sampai vakumnya tuh 2010 pertengahan 2010. Vakum, terus 2011-nya masuk ke dunia teater. Berarti itu zaman-zaman SMA itu? Iya, itu zaman-zaman SMA. Zaman SMA. Tapi bagaimana langsung bisa masuk ke stand up comedy? Awalnya saya gabung dulu di ISBI, Oh, ISBI. Institut Seni Budaya. Di situ ada program teater, satu komunitas namanya komunitas Honai. Jadi itu lebih ke komunitas action. Jadi saya gabung di dalam situ dan saya jadi peserta teater. Jadi ikut teater, latihan teater, lebih ke pendalaman karakter begitu. Cuma pendalaman karakter yang sulit itu memang menangis. Jadi akhirnya saya mencoba untuk Tapi pernah nangis? Ya, saya nangis dalam hati sih. Karena itu lebih dalam, tangisannya itu lebih dalam di dalam hati. Terus dari situ 2015 mulai belajar stand up. Tapi awalnya tuh memang sering nonton stand up. Dari 2013, akhirnya 2015 mulai belajar menulis, cari-cari materi, cara stand up ini. Oh, ternyata stand up tuh beda dengan mob. Jadi mulai menulis sampai akhirnya 2016 ada dibuka lomba stand up dari Jack Millie. Jadi komunitas buka komunitas. Oh, komunitas buka komunitas? Iya, komunitas buka komunitas. Itu cuma ada di Jayapura ya, saya rasa begitu. Komunitas yang bikin komunitas. Jadi komunitas dalam komunitas? Iya, begitu. Tapi kalau untuk stand up comedy, Yopa ini terinspirasi dari siapa kalau dari luar? Kalau saya itu yang saya paling fans sekali itu Martin Lawrence. Martin Lawrence. Iya, saya senang dengan dia buat acting, terus di komedian juga, stand up komedian juga, dan memang sama Barney. Oh iya. Barney dan Martin Lawrence. Tapi sempat dengar juga Yopa nih pernah ikut lomba di Jakarta. Iya, kalau lomba-lomba di Jakarta pernah. 2017 itu Suja 3, Stand Up Comedy Academy 3, itu sama-sama dengan Yewen. Yewen ya? Sama-sama dengan Yewen starnya. Jadi Yewen starnya dari komunitas, saya nih star ingin mencoba saja. Saya harus mencoba keluar. Ternyata memang saya terlalu egois dan akhirnya jatuh di 25 besar audisi Jakarta. 25 besar? 25 besar dari 8.759. 25 besar dari Papua? Mewakili Papua. Yang tembus si Yewen? Yang tembus Yewen, karena Yewen tembusnya di Bandung. Oh. Itu masuk dalam kategori 10 besar. Oh, berarti Yewen dari Bandung, Yopa dari Papua? Dari Jakarta, jadi audisi ini kan cuma di kota-kota besar ini. Jadi Yewen di Bandung, saya di Jakarta. Jadi audisi terakhir waktu itu tuh di Jakarta. Dan semua peserta dari istilahnya kota-kota besar yang lain dong, semua kumpul, yang tidak lolos semua kumpul di Jakarta. Oh iya. Jadi setelah sampai di Jakarta, saya sempat dapat tipu nih. Saya pas masuk mau ambil formulir, ternyata ada yang jual formulir ke saya lagi nih. Calo-calo gitu. Pace. Formulir pace. Ternyata itu formulir fotokopi. Itu saya antri dari jam 6:30 pagi. Dari jam 6:30 pagi. Dari sekian banyak 8.000 peserta itu dari jam 7 pagi? Dari jam 7 pagi. Hari itu juga langsung bisa? Belum. Atau berapa hari? Belum. Dari jam 6:30 pagi itu kita antri untuk ambil nomor peserta sama isi formulir. Jadi itu antri dari jam 6:30, saya masuk ke ambil nomor peserta sama ambil formulir itu jam 11:30 malam. Sampai 11:30 malam? 11:30 malam. Terus itu baru ambil formulir. Jadi ada satu momen yang dimana ketika kita ambil formulir, terus ambil nomor peserta, nomor dada itu ada dikasih tantangan yaitu one liner. Itu seperti apa itu? One liner, jadi satu beat satu punchline.
Oh, berarti hampir sama kayak rap juga ya? Iya. Sama-sama rap kan, sama stand up, sama-sama menulis. Sudah dari situ akhirnya masuk audisi, terus ada beberapa teman juga dari Papua Barat ikut. Mari silakan. Terima kasih. Ada beberapa teman juga yang dari Papua Barat, dari Sorong ikut, tapi dorang gugur di awal. Sudah dari situ ikut audisi, dari 8.000 peserta, 8.000 lebih. Akhirnya saya tunggu sampai jam 3 mau masuk setengah 4, panitia telepon. Sampaikan bahwa saya lolos ke 25 besar. Dan waktu itu dari 25 besar, bahwa pagi itu kita harus ikut audisi lagi nih. Jadi dari 25 besar akan saring ke 10 besar. Jadi dari 25 besar itu akhirnya pagi saya pulang mandi lagi karena memang kota besar, jadi saya tahu saya rumah di mana. Waktu itu memang saya tinggal di Taman Mini. Dan saya dari Taman Mini itu naik Gojek, Uber, saya naik Uber dari Taman Mini sampai di Dan Mogot, Jakarta Barat itu. Saya basah tas pakaian 1 kali, jadi tas pakaian itu yang jadi bantal kepala. Tapi serius, di sana tidak ada tempat tinggal? Iya, tidak ada tempat tinggal. Awalnya waktu pertama tiba di sana belum ada tempat tinggal, jadi yang tolong saya pertama kali itu Kakak Pitos. Oh, Kakak Pitos. Kakak Pitos Haris. Jadi saya dari Surabaya ke Jakarta dan saya putar Jakarta, Kakak Pitos Haris yang tolong saya. Itu memang kontak atau bagaimana? Iya, jadi saya kontak Kakak Dolar, Kakak Dolar kontak Kakak Pitos. Jadi Kakak Pitos tunggu saya di stasiun Senen. Kebetulan ketemu, Kakak Pitos tanya, ini untuk sementara kau tinggal di mana? Saya bilang, kakak saya belum tahu. Dia bilang, sudah kalau gitu kok ke Taman Mini dulu, nanti kakak pulang latihan baru kakak jemput kau. Jadi kakak dia kasih saya waktu itu uang 300. Dia bilang, ini kau pegang uang makan terus kau pulang transport ke Taman Mini. Itu Kakak Pitos. Jadi setelah audisi, ini saya kembali nih. Jadi setelah audisi, itu memang sama peserta ada Bintang Emon, ada beberapa teman-teman lagi, Marcel Widianto, tong sama-sama. Itu di Cafe Lin di daerah Jakarta Barat juga. Dekat Kebun Jeruk, daerah Kebun Jeruk. Terima kasih. Daerah Kebun Jeruk. Jadi sudah setelah audisi di situ, dari 25 besar itu dan kita saring 10 besar, saya pulang. Saya telepon Kakak Pitos. Kakak Pitos bilang, sudah kau pulang ke tim aja, nanti tidur di tim. Sudah saya tidur di tim, tunggu, tapi tidak ada hasil. Sudah akhirnya saya telah lolos, dan dia kan telepon saya, dia bilang, Kak, kayaknya saya lolos ke, saya dapat kesempatan untuk ikut kompetisi. Saya bilang, aduh, terima kasih. Itu mungkin itu saya dari 2017, terus 2018 lagi ikut Suci 8, Suci 8 Kompas TV. Itu dapat golden ticket tapi terlalu saya bingung juga ini sistem audisi bagaimana. Dapat golden ticket tapi tidak dipanggil ini. Jadi ada jumlah peserta itu ada 24 orang yang lolos. Itu dari berapa peserta? Ini. Oh iya, ada RS kah? Nanti tanya, ada RS? Ada RS kah? Tidak. Jok saja itu. Bagaimana? Ini enak. Ini namanya apa? Oh, Brooklyn. Kalau tidak enak, broken. Ayo. Ya, broken itu yang tidak enak. Broken itu yang tidak enak. Sabar ya, Kak, saus kan. Saya baru tahu kalau orang minum kopi itu bisa haus. Haus minum kopi. Sebelumnya sudah pernah minum kopi kah belum? Awalnya sih coba-coba belum, Kak. Ini awalnya saya coba-coba. Oke, kita ke ini. Sekarang ini Yopa dan teman-teman kan lagi buat apa kayak video gitu tuh. Oh iya. Itu sudah berapa lama itu berjalan? Kalau konten sih saya sudah bikin konten itu lama, dari 2016 itu sudah bikin konten. Itu sama-sama dengan Sabit Papua dong. Kakak nih pertanyaannya kok macam menjebak sekali, kita kan sama-sama. itu yang mana? Sabar dulu. Itu yang mana? Dulu tuh Sabita Papua. Oh, ada kan? Iya, namanya Sabita Saya sempat Papua. lupa juga.
Jadi dari tahun 2016. Iya. Karya-karya sekarang sudah berapa banyak? Karya dari 2016 ada konten Adakah Adato. Apa? Ada apa? Adakah Adato itu kayak sketsa-sketsa komedi begitu. Oh, iya. Terus lanjut lagi masuk ke 2017 itu sitkom lagi tapi yang direct Sabita Papua. Oh iya iya. Iya, direct kan Sabita Papua. Saya serius lah. Familiar sekali ya kan. Padahal orangnya ada ini. Sudah dari situ baru masuk sekarang konten awalnya ada lagi namanya Sio Bapak Mantu. Siapa mantu? Sio Bapak Mantu itu saya punya ide cerita yang sempat didirect oleh Indonesian Art Movement. Sama juga pernah main film layar lebar, Iya, film layar lebar, sepeda. ada film Raja Mob itu 2017. Itu cuma jadi ekstra saja. Terus sama 2020 kemarin film Orpa. Orpa. Tapi yang disorong itu apa? Itu film terakhir kemarin. Judulnya? Judulnya Sepeda Presiden. Kalau yang Orpa ini film lebih ke film festival tapi festival internasional. Oh. Iya. Jadi film itu mengangkat isu-isu yang terjadi di Papua. Jadi lebih kayak menceritakan fullnya itu lebih ke orang gunung begitu. Kayak di saudara-saudara ini di bagian pegunungan. Itu dari mana itu? Yang direct? Yang direct itu tahu Bang Sani, itu tim dari Jakarta yang datang. Kebetulan itu sutradara pertama itu orang Papua dan dia juara di Jendela Papua. Jadi dia ngangkat dia punya film. Namanya? Theo Rumansara. Dia dulu mantan rap juga, EZT saya punya iya. letting dulu di. Theo Rumansara. Dari Waina Finance. Iya, Waina Finance. Iya, Waina Finance. Theo Rumansara. Terus terakhir film. Terakhir film Sepeda Presiden dengan Ariel Tatum. Kalian dapat sepeda dari Ariel apa? Dari presiden? Tidak, saya dapat Ariel aja. Oh, Ariel. Aduh. Panas. Tapi biasa kalau kayak gitu sebenarnya tuh Yopa bisa minta sepeda juga. Iya. Kayak Bapak Presiden. Kan banyak tuh. Raisa sudah dapat. Iya. Kalau saya lebih kayak mungkin minta Jokowi sepeda motor gitu. Oh, sepeda motor. Iya. Kalau mengayun mungkin di Papua capek, gunung terlalu banyak. Betul kakak. Butuh sini kan. Pica. Untuk lebih kepada belajar stand up itu bagaimana sih untuk jokes-jokesnya tuh? Mungkin Yopa bisa kasih trik-trik. Hal yang paling pertama sekali belajar stand up itu Kalau stand up, gimana? Stand up itu susah-susah gampang sih, susah-susah gampang. Dan beda dari mop ya? Beda. Kalau mop itu kita nggak menulis, karena mop itu kan kita bisa copy paste cerita. Gitu. Oh iya. Jadi mop Tapi itu, kalau orang Papua, mop itu kan kejadian yang sudah terjadi. iya. Gitu. Baru diangkat lagi cerita diulang-ulang, dicampur lagi. Kalau stand up keresahan, Oh, lebih kepada keresahan? lebih ke keresahan. Berarti roasting. Tergantung konteksnya apa. Kita bisa merosting orang di seputaran rumah, teman. Jadi kita bisa buat teman pun nama. Dan kita bisa menceritakan teman. Seperti apa lagi kerja-kerja langsung tiba-tiba tidur. Apalagi sofa nih bagus. Iya. Gitu. Lebih Sesuatu. lebih kayak simpelnya tuh. Kakak tahu gambar ini? Maksudnya apa? Karya seninya? Maksudnya yang saya tanya, kakak tahu gambar ini? Tahu, ini gambar. Gambar ini lebih tepatnya di mana ya? Lokasinya. Malang? Bukan. Mana? Di Klufkam. Ada kayak begini. Ini kalau menurut saya lihat gambar ini lebih kayak apa Bukit Barisan. Tapi ini kayaknya mungkin di luar negeri begitu. Kayak di Brasil, daerah bukit-bukit tuh. Kenapa? Karena padat penduduk begitu? Ya bisa jadi. Coba tanyakan ke sana. Gimana? Sebenarnya ada bagian yang harus diurus. Ya itu jokes, itu bagian dari jokes tadi. Oh iya. Itu jokes. Istilahnya melihat sesuatu dan kamu bisa mengangkat sesuatu jadi materi begitu. Tapi kembali lagi, pertama kali nulis tuh materinya apa gitu?
Saya pertama menulis itu saya bahas materi tentang sapu mama suruh saya mandi harus putih. Iya, itu saya bahas materi itu. Maksudnya bagaimana? Coba cerita aja. Jadi saya punya mama nih punya keseharian itu. Ada satu hal yang memang saya paling benci dari saya punya mama. Maksudnya, saya ini anak yang sudah dewasa, tapi selalu mau mandi saja harus diatur. Sampai sebesar ini? Sampai besar ini, begitu. Maksudnya orang lain yang belum sebesar gue mandi juga mama tidak pernah atur. Jadi bagian, yo pak. Iya, harus gosok sabun banyak di muka biar muka bersih. Itu ketika itu gosok sabun, bang mama satu kali gue lihat saya mandi sudah, jangan bicara. Jadi dari luar tuh mau bicara ke dalam. Iya, dari luar baru bicara macam iya, mak kita tahu. Bukan mama kasih tahu karena kalau kita melihat muka tuh macam muka tidak bersih. Masanya kita pulang, gue tahu kita muka tidak bersih, kita hitam. Kalau macam kita mandi baru putih kah. Tapi ada satu hal yang memang paling lucu tuh, yaitu saya punya mama tuh, dia bisa suruh saya mandi pakai sabun rinso. Kenapa? Mama bilang itu badan bersih. Maksudnya sabun rinso itu dia punya itu ada, dia arti ada membersihkan dan menghilangkan. itu kan untuk baju, bukan untuk badan. Kok dia tiba-tiba kehilangan? Itu tuh dia punya slogan tuh ada membersihkan dan menghilangkan. Iya, itu untuk baju. Oh iya. Saya ini bukan baju kakak, saya ini manusia. Tapi seandainya kalau pas mama batalnya dari luar tuh, yo pas bersih kaget buka pintu, ya tidak ada anak mana hilang. Nah itu jadi sama materi begitu kakak. Tiba-tiba Itu tuh ya. lapor kemana? Kakak juga lama-lama kayak sama mama juga. Sebenarnya saya ini kok tanda. Iya dari situ memang itu jadi materi pertama begitu. Maksudnya ketika saya mandi sudah bersih, keluar tuh soalnya loh belum putih mandi lagi loh mama, saya ini harus mandi sampai putih begitu kan. Maksudnya saya ini memang sudah lahir hitam, kalau waktu itu lahir putih bol, tapi memang waktu saya lahir, saya memang bilang saya kecil dulu putih. Putih ya? Waktu lahir saja, waktu lahir. Tapi memang di mana-mana kalau anak bayi lahir memang ada yang putih. Iya. Ada. Iya. So, ada, tidak semua juga. Tapi lahir kan terang dulu, karena terlalu lama di inkubator perut. Itu materi pertama. Itu materi pertama. Itu sempat manggung di mana waktu itu? Itu materi lomba dan saya sempat manggung pertama kali itu di acara Jayapura Baribut. Ini kayak kakak punya pertanyaan ini macam kita sama-sama di acara itu deh. Jayapura Baribut itu kan ada Sabeta Papua juga waktu itu. Itu masih Sabeta Papua, sekarang kan sudah tidak. Ah, tapi kan bukan hanya apa tadi yang itu tuh ulat sagu itu saja, ada lagi. Iya. Sekarang kan di bawah naungan yang lain kan. Oh iya benar. Ada brand ya sudah masuk di brand besar lah. Adalah sih. Di brand mana saya sekarang masuk? Siapa saya? Iya. Belum ada sih. Muka kayak gini masuk brand mana? Bisa di brand ambassador. Mungkin deterjen begitu. Mungkin lebih ke ini sih pembersih muka kayaknya bagus. Oh, pembersih muka ya? Iya. Bisa lah, bisa. Mengangkat minyak berlebih dari muka. Ya mungkin lebih ke situ sih sapu materi awal-awal. Awal-awal materi. Terus bahas bapak yang kalau nonton TV itu selalu diam. Kenapa? Maksudnya apa? Bagaimana kan? Maksudnya kalau nonton TV kenapa diam? Saya tidak tahu kenapa. Maksudnya orang kalau nonton bola itu kan maksudnya macam memacu Ada, adrenalin begitu untuk bicara. Euforianya ada gitu. Iya. Macam cover ke sini. Kalau bapak ini kan hobi nonton tinju. Maksudnya tinju ini orang kan pasti juga kan bersuara bang. Maksudnya kenapa kau harus pukul kau blok. Ini tidak ada. Pasti dulu silang aja begini baru. Macam bilang ganti siaran kah? Ganti set aja dapat hook. Jadi responnya tuh di situ. Maksudnya saya sempat bawa materi-materi seperti itu. Tapi memang bapak memang orangnya pendiam. Iya, bapak tuh pendiam. Pendiam. Tapi terbalik dengan Yopa. Iya, terbalik. Saya lebih ke mama aja sih. Mama orangnya suka cerita, suka humor-humor aja. Cerita banyak sih, mama tuh cerita banyak. Kalau untuk roasting, tema-tema roasting biasanya Yopa ambil tema-tema apa saja selain tema-tema di sekitaran masyarakat? Kayak kompleks saja begitu? Atau mungkin ada lebih luas universalnya bagaimana? Kalau untuk materi-materi roasting ya
Roasting itu konsepnya tuh kayak misalnya ada orang yang jadi bintang tamu, misalnya kakak nih. Iya. Kakak duduk di sini nih. Coba roasting saya. Jangan lihat. Alhamdulillah. Sebelum roasting sudah tajam. Nah. Kakak sudah baca doa nih. Baca doa dulu. Maksudnya kakak baca doa dulu, karena yang roasting ini kan iblis. Sudah. Alhamdulillah sudah. Itu kenapa jam tangannya tuh kayak tentara ya kakak? Tidak sih, memang satu ke warna begini sih. Bukan kayak tentara, kayak kentara. Oh. Menyolok mungkin ya? Iya. Kakak Abdul ini kalau saya lihat sampai sekarang ini masih bujang. Umur berapa sekarang kakak? Kenapa masuk umur kak? Ini kan mau roasting, konsep roastingnya itu kayak begitu. Sekitaran 30 sih. Sekitaran 30. Hampir mencapai 40 ya. Belum. Orang bilang kalau belum ada pasangan sampai saat ini itu berarti tanda tanya. Sabar dulu. Karena kalau Kemarin podcast dan Kiba bilang lepas tangan. Tuhan lepas tangan. tidak, kalau sudah sampai mencapai mendekat 40 itu baru Tuhan lepas tangan. Sudah kok. Ini sekarang Tuhan masih kasih kesempatan ini. Jadi kesempatan ini kayaknya kakak harus cari. Kalau lama ya orang bilang coklat. Ini kan untung kakak ada rambut. Kalau botak bahaya. Kalau yang lain memang ada botak sih. Siapa? Ada beberapa teman-teman ada yang botak juga. Nah, mungkin dia teknik-teknik roasting tuh kayak begitu. Jadi kita menanyakan pribadi orang, terus kita mencari sumber informasi yang jelas dulu untuk kakak nih. Kakak Abdul ini siapa? Oh iya. Lebih harus cari tahu dia punya jadi dulu latar belakangnya. Mencari ya sumber informasinya terkait kakak dulu. Kakak Abdul dulunya di mana? Jadi yang dulu tuh yang kita bisa angkat jadi materi. Kenapa kalau orang kalau bertemu orang selalu bilang begini, setelah sekian purnama baru kita bisa ketemu, itu kenapa? Kalau dalam sudut pandang stand up comedy sendiri bagaimana? Kenapa harus ada kata purnama sih itu? Saya baru dengar ini kakak. Itu di dunia mana? Betul kakak, saya baru dengar. Tapi kalau misalnya orang kalau baru ketemu tuh pasti dong bahasa bilang, bro, dong lihat kita butuh dulu, macam ada yang lebih dari kita, jam tangan baru ya, sukses ke apa? Hilang-hilang gini sebanyak uang ke apa? Maksudnya macam tanya, bro, apa kabar? Ini tuh di Papua tuh langsung lihat dulu, lihat orang pakai lebihan dulu, baru itu dong bahas kekurangan. Itu di Papua. Jadi dong lihat dulu, bro, sepatu baru Tapi sabar, ini ada yang paling unik. Kenapa kalau ketemu orang bilang begini, baru? Itu menurut kamu gimana? Iya. Apa yang baru? Baru. Ketemu orang tuh. Saya sering dapat gitu. Kalau ketemu orang, tapi baru. Terus di Papua tuh ada lagi yang lucu tuh begini kakak. Kalau kita kode makan pinang, misal pace, ada kah? Masa kode begini bahaya tuh. Kalau perempuan berapa apa, kita kode begitu. Kalau kita laki-laki orang bisa tuh, pati nado mau kode kan? Maksudnya itu bahasa aja. Tapi itu kan dia punya. Iya, masa saya bilang pace pinang kah? Kalau begini yang pace ada kah? Ada apa? Nah, itu kan bahaya begitu. Tuhan, Tuhan. Tapi saya dengar juga pernah roasting seorang Panji Pragiwaksono tentang apa sih waktu itu? Cuma saya merasa bahwa kemarin itu kalau saya jadi komik open air, saya akan bahas Bang Panji lebih banyak. Karena orang-orang di sini tuh awalnya saya bilang, woi Panji datang, lu Panji siapa? Panji Pawang Ular. Kan dia tahu Panji stand up. Saya bilang, ya nanti datang aja, karena yang datang itu pawang dengan ular. Tapi memang Bang Panji itu tujuan datang ke sini itu lebih kayak kemarin itu sempat datang ke sini dan bawa apa ya, perubahan baru untuk adik-adik di komunitas. Jadi adik-adik semakin giat menulis. Saya selalu kasih motivasi bahwa hobi ini tuh tidak semua orang punya. Tidak semua orang bisa ada di hobi ini. Karena semua orang belum tentu jadi kalian, tapi kalian tuh bisa jadi semua orang.
Istilahnya kalau menyanyi rap, semua bisa menyanyi rap, kalian bisa menyanyi rap, tapi tidak bagus-bagus, tapi bisa. Menyanyi yang slow-slow juga bisa. Main bola kalian bisa. Iya benar. Semua kalian bisa lakukan lah. Tapi belum tentu orang-orang di bidang-bidang bola, menyanyi dan sebagainya, belum tentu jadi komika untuk berarti tampil, maksudnya menghibur orang untuk melucu gitu. Tapi komika tuh bisa stres kan tidak? Kan namanya kalau kita bicara masalah manusia, itu manusiawi sekali, manusia juga bisa stres, apalagi komika. Tapi memang yang jadi tantangan di stand up itu ketika main pakai tema, dan itu akan buat kita blank begitu, istilahnya blank untuk pikir materi itu apa yang harus saya tulis. Kalau saya tuh biasa tuh macam rokok tuh yang lebih banyak, jadi rokok tuh jadi inspirasi buat saya. Oh, dopingnya. Iya, jadi semakin banyak merokok tuh semakin banyak menghayal. Kadang itu saya bicara sama tembok dulu, bantu saya materi dulu. Kayak macam lebih kayak cari inspirasi aja. Akhirnya nanti jam-jam 2, setengah 3 itu baru dapat, baru bisa menulis. Berarti memang untuk komika memang harus belajar lebih banyak ya? Iya, ya inti dari poin itu yang pertama kita harus punya premis dulu. Apa yang kita mau bahas ini? Temanya apa nih? Nah, baru kita buat premis panjang dulu, baru kita cari poin-poin yang bisa kita patahkan jadi komedi. Itu saja, lebih kayak stand up itu lebih kayak menulis. Saya rasa bahwa kita belajar untuk jadi penulis yang baik, terus belajar mengelola kita kosakata jadi lebih baik saja. Lebih kayak ke LDK gitu, latihan dasar kepemimpinan. Oh iya. Mungkin stand up tuh kayak begitu. Berarti memang kalau untuk melakukan stand up beda dengan mob ya? Memang kita harus belajar menulis juga. Iya, karena mob itu kan tidak punya teknik, kalau stand up kan ada teknik. Tapi secara garis besarnya sama-sama storytelling ini. Istilahnya mau punya cerita, stand up juga punya alur cerita, sama-sama ikut alur cerita. Cuma kalau di stand up ada teknik, misalnya kita bahas materi yang absurd. Kayak di mob itu cerita lebih banyak absurd. Iya. Terus kalau di mob ceritanya lebih banyak unsur seks dan sara. Kalau di stand up itu tidak bisa. Istilahnya kita harus sensor kita materi, misalnya kalau kita main di umum. Ada di filter juga ya? Iya. Misalnya kalau unsensor, itu di ruangan-ruangan tertutup kayak kita buat show, kita bisa bahas semua unsur sara yang ada di dalam. Karena itu tertutup dan tidak boleh diambil oleh orang lain, kecuali ambil gambar orang lain, kecuali kita orang sendiri dari pihak komunitas sendiri. Berarti ada beberapa hal yang memang poin-poin tertentu saja yang bisa, ada yang bisa diekspos, ada yang tidak toh? Iya, karena. Jadi mungkin kalau lebih kayak yang materi-materi sensor mungkin lebih yang kayak kita main nampak begitu, kayak yang main-main kelihatan aja. Tapi lebih greget yang mana? Yang terbuka atau yang tertutup? Kalau untuk saya lebih lepasnya ya? Kalau menurut saya lebih lepasnya itu tertutup. Tertutup ya? Iya, kayak waktu itu saya sempat ada stand up di salah satu bar, dan itu acara dari Jayapura Baribut. Itu kebetulan teman sahabat Epo sendiri yang dong punya kegiatan, dan dorong panggil saya dengan teman-teman untuk datang ikut acara Jayapura Baribut. Dan saya bilang acara Jayapura Baribut itu luar biasa sekali. Tapi itu bukannya khusus untuk rap, kenapa bisa ada stand up comedy sih? Ya maksudnya kita kolaborasi tuh. Kolaborasi. Karena saya tahu bahwa Jayapura ini kan, Epo ini kan punya tujuan untuk bangun Jayapura ini jadi kota hip hop. Oh. Jadi kita bantu Epo untuk dorong Epo dan kasih semangat Epo. Ayo kita bantu dorong kau nih. Kau buat kegiatan, kita nggak akan ada di situ. Buat kegiatan kita siap nih. Oh berarti stand up comedy ini join dengan Jayapura Baribut? Iya, istilahnya baku support saja. Baku support. Oh sesama seniman? Iya, sesama seniman aja. Karena saya tahu saya pernah ada di jalur hip hop. Dan ketika saya teman dia punya mimpi untuk bikin kota Jayapura ini jadi kota hip hop, saya bantu dorong, ayo Kelpok saya bantu kau nih. Bantu tapi tidak begini. Iya, maksudnya kan suasana gitu bios kan. Kamu kedua mau bantu lagi. Itu saya bahas materi yang memang materi dewasa, 18 plus. Itu di dalam itu memang materi 18 plus. Karena begini, kalau 18 plus itu kan imajinasi lebih luar biasa kan? Itu tanpa menulis juga bisa mengalir. Improvisasi. Bisa jujur gitu ya. Iya. Karena itu memang 99% laki-laki yang ada di Papua itu, kita tidak bisa bicara hal yang terlalu serius. Yang terlalu religius itu kita harus bahas hal yang roh halus. Oh iya, benar. Karena kalau kita mau jadi religius tidak sesuai dengan karakter muka.
Duh. Roasting. Iya betul kakak, ini saya bicara hal dan real. Apalagi macam kita lagi cerita yang serius, baru tiba-tiba ada perempuan lewat, Tuhan macam bagus sekali. Ini kalau dia Densani. Nah itu tau maksudnya, Iya. lebih ke situ. Makanya saya bahas materi-materi begitu, materi-materi lepas itu mungkin di tempat tertutup. Biar bisa tutup. Iya, maksudnya tutup dengan Iya maksudnya. bahasa tubuh saja. Good sih. Tidak gigit lidah juga. Tapi biasa di Jayapura Baribut tuh sudah tampil berapa kali di sana? Kalau di Jayapura Baribut kemarin baru 1 kali, tapi saya dengan Epo lagi rencana bangun kerjasama untuk kedepannya. Jadi mungkin ada program-program dari Jayapura Baribut, mungkin teman-teman stand up bisa dilibatkan. Oh. Begitupun juga nanti kalau kita buat kegiatan dari komunitas stand up, mungkin tong bisa libatkan teman-teman dari rap sendiri. Ya mungkin tong bisa, saya bisa informasi ke Epo untuk panggil teman-teman, karena saya ingin dukung Epo juga bahwa Jayapura ini harus lebih cocok jadi kota hip hop. Karena banyak rap, anak-anak rap itu terlahir dari Jayapura. Maksudnya banyak rap-rap yang hebat. Iya. Star Hits kan, tong bicara Star Hits dari Timika, tapi dong berkembangnya kan di Jayapura. Jayapura. Gitu. Jadi lebih realnya lebih ke situ. Jadi memang benar sih kalau memang ada impiannya ke situ. Iya. Kalau saya tetap jalan di komedi aja. Ada rencana mau rap juga, tapi nantilah Natal kan. Berarti di momen-momen tertentu saja. Iya, lagu Natal tuh ada yang contoh keras. Tadi nanti jadinya roh halus, tidak cocok. Tidak kakak, saya Centerpit. lebih kayak macam lebih kayak komedi aja sih, lagu-lagu rap tapi komedi. Oh komedi. Iya. Kan lagu Natal, masa komedi? Iya kan Sinterklas tuh, kan Sinterklas di Papua ini kan unik. Kan kalau kita Kan bicara ada Sinterklas, ada Centerpit. iya, maksudnya kalau kita bicara realitas Santa Claus ini, Iya. Santa Claus ini kan orang dari luar. Iya. Yang istilahnya dulu kan dia hidupnya dari keluarga kaya begitu, tiba-tiba kan dia orang tua meninggal muda dan bingung mau bagi harta ini bagaimana, akhirnya dia punya inisiatif untuk make up diri jadi Santa dan bagi-bagi kado, dan dia bawa budak-budak negroid dari Belanda. Jadi Santa Claus waktu itu kan dulu teman dengan kereta rusa sama budak-budak negroid ini. Kok tiba-tiba sampai di Papua Santa Claus temannya sama pickup? Itu beda. Itu kita kembali ke masalah kendaraan. Iya, maksudnya kalau kita berubah itu ke letak geografis begitu. Maksudnya Papua Iya. orang kenal kan dengan babi, mungkin Santa Claus teman dengan babi. Itu mungkin bukan kita rusa lagi. Kalau rusa kan kita bicara Kota Merauke. Tidak akan jalan itu. Iya. Tapi ada satu hal yang unik, maksudnya waktu itu tuh tahun di mana film Joker lagi heboh tuh. Nah, iya. Itu tiba-tiba Santa Claus teman yang Joker. Joker ini kan penjahat. Santa Claus ini orang baik, kenapa dia bisa berteman? Terus yang jadi pertanyaan, Ibu Pri ini siapa? Santa Claus ketemu di mana? Saya tidak tahu juga itu kenapa nggak bisa berteman kayak. Iya, baru 2 lagi. Kalau 1 tidak apa-apa. Ini berarti Santa Claus punya hubungan gelap di antara salah satu. Teman-teman dari stand up komedi Jayapura sekarang sudah berapa banyak? Nah, kemarin komunitas baru ulang tahun tanggal 28. Selamat ulang tahun. Ya, harus happy birthday dong. Ada tulisannya nih stand up komedi. Jangan lihat, tidak ada. Mau Bapak kena prank? Bapak kena prank. Kemarin baru ulang tahun dan kita sekarang jumlah di dalam komunitas ada sebenarnya banyak. Dulunya sekitaran 32, tapi yang aktif ini sekarang 14. Kenapa jadi menurun? Menurutnya karena ada beberapa teman-teman yang memang dorang lebih memilih dorang punya jalur, istilahnya apa ya, kesibukan yang lebih kecuan begitu, kayak pekerjaan, lebih kayak pekerjaan. Karena ada yang punya rumah tangga juga. Jadi istilahnya hobi ini cuma jadi menghibur begitu. Ya kalau yang memang mau fokus di hobi ini ya bisa jadikan hasil gitu, jadi pekerjaan. Kayak lebih ke saya begitu, maksudnya jadikan hobi ini sebagai pekerjaan. Iya sih, kalau kita menjadikan hobi sebuah pekerjaan, yang penting
konsisten, Siap. fokus. Kalau sejauh ini sudah menghasilkan apa saja dari stand up comedy? Mungkin Sejauh ini dari stand up saya bisa bangun rumah. Dari stand up saya bisa beli sama mama babi 6 ekor. Dari stand up saya bisa beli motor. 2 lagi. Motor 2. Motor 2? Iya, 2 biar besar tuh, 2 lagi biar besar. Itu dari stand up. bukan hadiah dari Bapak Jokowi. Bukan. Dari stand up saya bisa keliling separuh Indonesia ini. Separuhnya? Iya, Luar separuh biasa. Itu kalau konsisten ya? Itu kalau konsisten. Saya konsisten di hobi ini. Dan hobi ini menjadikan saya manusia yang jauh luar biasa. Dengan hikmat yang Tuhan kasih jauh lebih luar biasa. Luar biasa sih. Ngomong-ngomong kalau untuk kerjasama dan siapa saja? Atau memang susah cari Kalau kerjasama dengan di tanah ini? Di tanah ini? Di tanah ini kayaknya kita lagi rencana merampok uang di bank. Kenapa? Karena kita lagi bangun. Hari ini direkam loh. Karena kita lagi kerjasama dengan Bank Papua. Oh, Kita lagi jadi, kayak Bank Papua itu lagi jadi kita sponsorship gitu. sponsorship ya? Iya. Terus Bank Papua. Terus ada lagi Swiss Bell. Swiss Bell? Swiss Bell. Swiss Bell ini dia mau jadi kita sponsorship. Orang lagi rencana mau buat stand up di Swiss Bell, jadi kayak hiburan buat orang-orang yang datang. Kalau ada tamu gitu. Tamu datang tinggal di situ. Begitu. Selain itu? Selain itu belum ada. Kemarin kita sama JTV tapi terjelas. Ini saya minta maaf, saya bicara langsung aja kan. Iya. Bicara langsung. Tidak apa-apa, ini bagian dari curhat juga. Iya. Terus TVRI juga. Tapi dari hobi ini tuh saya banyak dapat tipu begitu. Karena pemerintah tuh selalu menyajikan sesuatu yang tidak pasti. Wow. Mereka lagi, minta maaf. Iya, karena jadi ada satu poin yang saya belajar bahwa dari sini itu dulu tuh pemerintah suka tipu saya sebagai rakyat. Sekarang janganlah, sekarang saya harus tipu pemerintah dengan saya punya program. Wow, luar biasa. Saya harus bikin saya ini sebagai anak Papua yang mahal. Saya berdiri di atas sapu tanah sendiri kok. Kalian butuh orang cerdas seperti saya, ya kalian harus bayar mahal. Itu saja, lebih ke situ kakak. Karena pemerintah itu terlalu banyak wacana bahwa dorang itu menghargai sini dengan harga yang rendah. Padahal uang yang dorang pakai untuk pergi, dorang bilang apa? Bikin RAB kah? Laporan anggaran terakhir kah itu dong bikin sampai harus di Pulau Jawa sana. Tujuannya apa? Oh begini, cuaca di Jayapura tuh beda. Oh. Kalau sana kan iklim pasti, di sini kan tidak pasti. Iya. Jadi ya juga sama. Saya takutnya program Barbir Bor itu terjadi begitu. 3B kan program-program pemerintah itu kan selalu terjadi. 3B, Barbir Bor. Barbir Bor apa? Iya masuk di bar, bir, terakhir kan ketemu wanita bor. Barbir Bor. Iya, itu yang terjadi bukan hanya di luar, terjadi di sini. Oh iya. Misalnya kalau kita masuk di tempat klub-klub malam pasti kita nggak akan ketemu 1 atau 2 orang di Iya, dalam. ketemu bapak. Bapak akan bilang, kamu siapa? Suara mulai bergema. Ya mungkin lebih gitu. Saya ajak teman-teman, maksudnya saya punya adik-adik di dalam komunitas bahwa kita tidak boleh terikat dengan pemerintah. Bahwa kita ini sebagai seorang seniman, hobi ini mahal. Kalau pemerintah butuh kitong ya, Iya. dong akan bayar kitong mahal. Sebuah karya itu mahal. Ya. Seperti lukisan yang tadi ini, tidak tahu ini ada mungkin di. Ini kayaknya paldam, paling dalam. Tapi banyak sih. Salah satu rumah susun juga yang tidak teratur begini Iya. itu tidak diperhatikan. Betul. Jadi pemerintah itu terlalu banyak wacana. Jadi orang itu kasih wacana yang terlalu tinggi, bahasa-bahasa tinggi, tapi kinerja itu turun. Karena orang kinerjanya apa? Bilang nanti akan bikin bantuan ini, bantuan itu, tapi saya tidak tahu bantuan-bantuan itu kemana saja. Saya secara pribadi ini saya belum pernah dapat itu, kartu prakerja, uang prakerja dan bantuan langsung tunai. Itu kan ada daftar dulu kan? Iya, tapi kan maksudnya tugas dari pemerintah itu harus mendata atau harus turun lapangan langsung. Turun lapangan. Apa?
RT. RT. Rumah tinggal. Serius jadi RT? Ya sekarang lagi dalam masa-masa dekat dengan pemilihan, jadi Lagi sibuk. Orang-orang cari, partai cari. Ada itu jahat sekali sih. Kita harus kerja di uang-uang gelap. Ya, karena apa ya? Kita sebagai pimpinan di salah satu kampung itu, maksudnya kita nggak harus belajar hitam putih. Ini sapu putih, sapu hitam. Nah, Bagaimana kita masih seimbang aja, kita jalan gini. Kalau kita pilih hitam ya tetap kita nggak akan ada di tempat gelap. kalau hitam putih itu ada. Ada. Papan catur kan hitam putih. Jadi kayak macam ini kan hitam, ini putih. Coba kakak balik. Itu coklat kakak. Ini hitam, ini putih ya. Jadi begini, ada konsepnya begini. Kan ini putih, ini hitam. Nah, putihnya begini, salam begini. Kok dapat putih tuh? Ada isi nanti. Oh iya. Iya, Isi biasa berapa? gitu. Jadi kayak gitu. Anak, terima kasih sudah datang. Iya, yang kemarin kok bicara tutup ya. Hitam Hitam putih. Saya itu memang secara pribadi saya tidak percaya pemerintah, dan kami di komunitas itu tidak percaya pemerintah. Semua. Mau instansi apapun, setiap mereka bikin kegiatan di kota, kami komunitas ini tidak pernah dilibatkan. Dan itu buat saya, pemerintah ini kurang cerdas bagaimana ya? Apa kita hobi yang kurang cerdas? Atau mungkin kalian kurang populer? Mungkin ruang sih, kalau panggung kita punya, cuma mungkin kurang ada pendekatan, maksudnya pemerintah yang kurang ada pendekatan ke kita. Kan banyak program kota ini banyak yang harus Banyak. Iya, yang maksudnya harus dong buat begitu. Karena beberapa bulan ini dekat ini kan banyak kegiatan. Cuma saya tuh terima kasih karena kemarin Kongres Masyarakat Adat kami komunitas dilibatkan. Dari mana? Dari kabupaten. Di mana itu? Kabupaten mana? Kabupaten Jayapura. Sentani. Saya terima kasih sekali. Dari kabupaten itu mengajarkan saya bahwa ternyata Kampung Harapan tuh betul dia bisa memberi harapan untuk kita komunitas. Luar biasa. Itu terbaik sih. Terima kasih Enggo, bukan Yahoo. Enggo saja, karena Enggo yang terbaik. Enggo itu kan enak, sama seperti Tenggo. Tenggo memang enak, Enggo juga. Jauh. Jauh juga terbaik. Iya, jauh. Tapi biasa kalau jauh tuh bisa jauh. Iya. Iya. Tapi kalau Enggo dorang itu memang saya akui sih. Maksudnya karena saya pernah iklan satu buah, maksudnya ada satu produk roti, itu namanya roti Enggo, itu di daerah Yahim. Dia punya kualitas roti itu beda dari semua roti yang ada di toko-toko roti. Kok kamu tahu? Iya, ada. Dia roti kayak roti buaya, kayak roti luar negeri. Itu di kualitas roti itu enak sekali. Tapi sekarang masih ada kan tidak? Masih ada sampai sekarang roti Enggo dengan nama. Maksudnya dari situ saya berpikir bahwa ternyata tuh manusia itu bukan hidup dari roti saja, tapi dari Enggo juga. Karena ada roti Enggo. Itu. Ya kalau kumpul keluarga saya dapat roasting nanti nih. Iya. Minta maaf, om tante dorang. Apa ya? Kalau saya tuh senang karena kemarin bawa materi di Kongres Masyarakat Adat Nusantara itu, untungnya itu yang ke-6, kalau yang ke-7 Cristiano Ronaldo. Maksudnya senang karena istilahnya kita bisa bawa cerita-cerita adat, di mana kita bisa menyampaikan kita keresahan bahwa anak-anak Papua harus lebih belajar adat daripada tidak tahu adat. Kau mau goyang apapun itu kau tidak tahu adat, kau harus tahu kau adat, asal usul silsilah kau adat itu apa. Bahwa kau awal mula dari mana, Lemonipis kah, Yosim Pancar kah? Karena orang Tabi lebih banyak ke Lemonipis. Kalau kita bicara orang di Mamta, daerah Mamta, lebih kepada Lemonipis. Cuma materi-materi tersampaikan di sana. Ada satu materi yang kemarin saya bawa tuh, bahwa Kampung Harapan itu dulu tuh zaman Belanda itu namanya Kampung Nika. Sebelum Kampung Harapan. Jadi di zaman Belanda kampung itu bernama Kampung Nika. Kampung Nika. Jadi setelah nanti kakak searching. Kampung itu nanti tanya orang-orang di Harapan. Atau kakak pulang, kakak tanya mama di rumah, bilang mama Kampung Harapan itu dulu dia nama kampung apa? Kampung Nika.
Itu saya akan di tanya, saya akan tanya. zaman Belanda. Saya akan tanya. Nama kampung itu Kampung Nika. Itu zaman Belanda. Ketika Belanda pulang, Indonesia ganti itu menjadi Kampung Harapan. Jadi dari situ saya belajar bahwa fix orang Belanda yang bisa kasih nikah, yang bisa kasih harapan hanya orang Indonesia. Bukan untuk sesama di Iya. sini ya. Luar biasa. Karena Indonesia kasih harapan, maka terjadilah pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai dengan harapan. Tapi ada gedung besar di dekat harapan. Ya, bangunan itu juga tidak punya harapan untuk saya. Kalau saya tidak ingin nonton bola di stadion itu. Kenapa? Karena saya lebih mencintai Mandala. Karena itu jauh. Karena dekat ke Mandala. Tidak mungkin kan dari klub kan turun langsung pergi ke sana. Iya, iya. Harapan-harapannya ya Pak untuk perkembangan seniman di tanah Papua. Harapan dari saya mungkin di tahun-tahun kedepannya itu mungkin kalau bisa seni di tanah Papua nih bisa dihargai dengan harga yang mahal, sama seperti orang-orang di luar sana yang dimana seni itu dihargai dengan harga yang sesuai. Kalau di sini kan seni tidak dihargai dengan sesuai. Istilahnya kita minta segini nih, kita mau budget segini, padahal itu anggaran besar, tapi dong potong untuk dong kepentingan begitu. Mungkin lebih ke situ saya harapan. Dan kedepannya mungkin harus ada kegiatan dari harapan-harapan ini, harapan ya kakak. Kedepannya ini harus ada kegiatan yang luar biasa di mana kumpul setiap seniman-seniman yang ada di tanah Papua. Kita bikin kegiatan besar di kota Jayapura supaya kita kasih tunjuk bahwa seni ini mahal, beda dengan saya seni. Itu beda. Iya. Tapi kalau yang bagian situ uang-uang yang tadi dipakai untuk situ. Ya. Jadi Ya itu. kenapa seniman mati karena itu dipakai Iya. untuk air seni itu. Air seni itu yang keluar jadi buang kasih murah. Oke, terima kasih Yopa. Semoga stand up komedi Jayapura bisa berkembang. Jadi tidak hanya dari 30 lebih sampai tinggal 14. Iya, Semoga bisa 14. lebih lagi, mungkin 100. Amin. Amin. Kalau bisa tuh yang ada di dalam komunitas itu semua anak-anak Papua. Kalau bisa. Itu satu harapan. Kalau harapan berarti harus pergi ke Kampung Harapan. Iya. Maksudnya kita bentuk harapan-harapan kecil dulu sebelum kita ke Kampung Harapan. Oh iya, benar. Baru nanti kita bangun nikah itu di Belanda, karena yang bisa kasih nikah itu Belanda. Yang kasih harapan itu kan Kampung Harapan aja. Lebih ke Oke, situ. terima Oke, kasih. siap kakak. Thank you.